Ayo, cepat, 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 cepat. Bacalah. Katanya di kitab apa? Kitab Kan dari Paulus. Kan nama dari kitab Paulus apa? itu. Ya. Coba dari baca. Paulus. Baca. Tidak perlu dibaca karena tidak ada riwayat dari Nabi. Turun. Goblok, iman dasar bodoh. Turunin. Otak isi tai. Mana Ustaz Musuhnya Mamat? Ustaz, Tanya, kita naik, punya. Ustaz Mamat. Mana ini Ustaz Muhammad ini? Oh ini, Muhammad Rohmat ini kayaknya. Sudah. Oh Muhammad Rohimah. Iya. Tadi Andi Sugianto itu memang. Monggo Bang Mamat. Kita mau diskusikan terkait tawasul. Mana Mamat? Hukum tawasul. Ayo Bang Mamat Rohimat. Mamat. Tapi aktif ya, sudah aktif. Sip, bagus. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On cam dong, on cam biar seru. Ya, gitu. Mana ini orangnya? Masih ambil kitab palingnya ini. Itu ini catatan tawasul itu lama sudah. Assalamualaikum Ustaz Mamat. Mana Ustaz Mamat? Kok dijeda ini? Ayo. Ya, Gimana? Nah, on cam dong. On cam. Udah gak apa-apa gini aja. ya kalau bisa on cam dong. On cam, seruan on cam dong. Nyantai. Sama gini aja nih. On cam dong, ayolah kita Ya, boleh. dengan sebaik mungkin. Bagus. Sehat ya? Ya Hilman sehat. Halo, Sak. Ustadz Mamat Rohimat juga sehat. Keren nih. Gimana? Saya mulai dulu ya Hilman ya. Iya siap. Silakan. Saya sambil santai-santai aja ya. Iya. Oke, Nggak apa-apa. siap. Alhamdulillah, tamu kita yang mulia Ustadz Mamat Rohimat sudah berada di room ya Hilman. Mengapa saya mempunyai inisiatif untuk mendiskusikan secara ilmiah? Untuk sementara ini, dari orang yang memang gembor-gembor persoalan bid'ah, yang paling berani ya hemat saya itu adalah Ustadz Mamat Rohimat. Dengan siapapun dia berani dan mendiskusikan dengan ilmiah, dengan kitab. Dan saya mohon untuk Ustadz Mamat Rohimat pada kesempatan kali ini ya dengan ketulusan hati dan dengan dengan ilmiah pakai redaksi, karena dalam persoalan ini saya berinisiatif untuk
mengumpulkan antara Ya Hilman dan kemudian Ustadz Muhammad Rohimat, karena bisa nanti diambil hikmah dan kemudian ada ibroh. Bagaimana sih persoalan yang menjadi perbedaan, bagaimana sih persoalan yang menjadi cibiran-cibiran lah atau bulian-bulian, kita buktikan secara ilmiah, kita buktikan dengan dalil, kita buktikan dengan referensi bagaimana yang sebenarnya yang disampaikan oleh para ulama. Jadi seperti itu. Untuk tema sesuai yang saya sodorkan kepada Ya Hilman, tema apapun pasti Ya Hilman memberikan kesepakatan, dan juga saya untuk tema pada kesempatan kali ini adalah tawasul. Tawasul kita gubris mulai dari definisi dan kemudian dalil. Tawasul secara konkret bagaimana, yang tentunya meliputi tawasul kepada baginda Nabi dan kemudian tawasul kepada orang-orang soleh, dan ditambahi kalau ada waktu nanti kita tambahkan persoalan tentang ziarah. Jadi kita gubris bagaimana sih literatur tawasul itu, hukumnya legal ataupun melanggar norma-norma syariat, sesuai hadis, sesuai kitab, sesuai Al-Quran, dan kita gubris persoalan ini bersama. Saya sebagai moderator atau pimpinan untuk menengahi di antara beliau Ya Hilman dan kemudian Ustadz Muhammad Rohimat. Perlu diketahui pada poin ini bahwa saya akan berikan waktu sepuasnya dan harus mengikuti apa yang menjadi arahan saya. Yang pertama nanti ada penguraian terkait dengan persoalan tawasul, mulai dari definisi dan kemudian referensi Al-Quran dan kemudian hadis, baik referensi tawasul kepada baginda Nabi dan kemudian kepada orang-orang soleh yang setelah meninggal dunia. Ini yang perlu disampaikan. Dari Ya Hilman perlu menyampaikan dalil, Ustadz Muhammad Rohimat juga perlu menyampaikan dalil, dan kemudian season yang kedua adalah menganalisa atau mencermati atau iskal atau i'tirad terkait dengan apa yang disampaikan di sesi pertama, mulai dari dalil, mulai dari referensi Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Dari masing-masing bisa menyampaikan sesuai dengan waktu yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Disepakati Ya Hilman, gimana Ustadz Muhammad? Silahkan. Ini. Saya dengarkan aja. Ya, oke, siap. Silahkan. Nanti saya komentari. Iya. Ustadz Muhammad Bertanya tahu harus bawa referensi ya, karena kemarin saya sudah menyampaikan. Ya, harus pakai referensi ya. Silakan. Saya lagi buka Quran dulu. Bagus. Untuk sementara saya beri waktu kepada Ya Hilman untuk sepenuhnya menyampaikan apa yang berkaitan baik secara kontekstual ataupun secara konteks yang berkaitan dengan persoalan tawasul. Saya sepenuhnya berikan kepada Ya Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jadi yang paling pertama yang perlu kita sampaikan adalah tawassul secara lugo itu at-taqarrub. Ini ditulis di dalam Mausu'atul Fiqhiyah. Kemudian setelahnya beliau menyampaikan wal wasilatu hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maksud. Wasilah atau perantara adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hasilnya sebuah maksud. Kemudian di dalam Mausu'atul Fiqhiyah itu membawakan ayat yang tadi saya sampaikan di muqaddimah. Kemudian masih di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu beliau menyampaikan fayutlaku, kan ini kumpulan ulama, fayutlaku alama taqarrabu bihi ilallahi ta'ala min fi'li ta'ah wa tarkil manhiyat. Itu tawasul dimutlakan juga kepada sesuatu
yang dipakai untuk yang dipakai untuk dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa fi'li ta'at, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan larangan. Kemudian setelah itu disampaikan juga wa yutlaqu at-tawassul aidon ala taqarrub ilallahi bi talabid du'a minal ghair wa ala du'ai al-mutaqarrib bihi ilallahi ta'ala bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi aw bi khalqihi kanabiyyin aw solihin awil arsh aw ghairi dzalik ala khilafin wa tafsili bainal fuqaha kama fayattadihu. Nanti ini ada penjabaran setelahnya panjang, cuman yang saya mau ambil pernyataan beliau di sini. Hah? Komentar ini yang tadi udah benar, saya setuju. Tapi ini masalahnya Sebentar saya minta selesaikan doa dulu. dari orang lain. Sebentar, ini Iya, sebentar saya ini sesuai selesaikan. dengan aturan. Ustaz Mamat. Silakan selesaikan. Aturan. Nanti Selesai. Itu kan ada kalimat dari situ. waktunya. Saya secara musuh. Nanti ada waktunya. Silakan jadi ini. Ya. Iya. Boleh lanjut. Tat. Kemudian tawasul juga dimutlakan untuk sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, berupa doa dari orang lain atau doa orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dengan perantara nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifatnya Allah atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seperti nabi atau orang soleh atau makhluk kan, atau selain hal itu. Kemudian ini sedikit penjelasan terkait tawasul. Nah, pendalilannya di mana? Pertama, ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ibnu Katsir mengatakan wa qala qatada ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi wa qara Ibnu Zaid ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Imam ini perlu diartikan atau lanjut saja untuk mempersingkat waktu? Lanjut aja. Oke, sip. Lanjut. Kemudian di dalam bertawasul itu tadi pendalilan. Bahasa Arabnya aja kan? Ya, pendalilan yang kami pakai. Ustaz Mamat diam dong. Kemudian Dimut dulu. Sama diam. kemudian dalil tawasul dengan selain kan tadi itu jelas dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau nama Asmaul Husna atau sifat Allah. Kemudian dalil bertawasul dengan orang lain di mana melihat apa yang tercantum di dalam Sahih Bukhari, di mana Sayyidina Umar bin Khattab pernah meminta hujan dengan bertawasul kepada paman Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Dalam Bukhari disebutkan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu karena idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muthalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina wala rawi fayusqaun. Kemudian di dalam bertawasul dengan orang yang telah meninggal, kita melihat di dalam hadis yang dimuat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi dan juga Mu'jamul Kabir punya At-Tabrani meriwayatkan bahwasanya anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu fakana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falakiya bin Hunayf fasyaka dzalika ilaihi faqala lahu Utsman bin Hunayf ati al-midoah fatawaddo summa ti al masjida fasalla fihi raka'ataini summa qul Allahumma inna as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fataqdi li hajati fatudkir hajatak. Nah, dari lafadz ini menunjukkan bahwasanya si rojul laki-laki tadi yang berdoa, dia bertawasul dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Nabi telah meninggal. Kemudian banyak lagi terkait kemudian itu saja saya rasa cukup. Terkait amal soleh sudah, orang yang masih hidup, orang yang telah meninggal, Nabi dan selain Nabi sudah cukup. Dari situ sedikit kesimpulan terkait pendalilan yang kami bawa, bahwasanya dari sini kita mengetahui adanya kebolehan dari sudut pandang syar'i
dan dalil-dalil yang dimuat itu membolehkan bertawasul atau mengambil perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan Asmaul Husna atau dengan amal soleh ataupun orang yang telah meninggal. Terima kasih. Terima kasih. Ya Hilman sudah memaparkan terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu persoalan tawasul ya. Mulai dari definisi yang disampaikan oleh Yai Hilman, definisi tawasul, dan kemudian cara konteks tawasul berdasarkan hadis dalam Bukhari dan kemudian Mu'jam Al-Kabir riwayat dari At-Tirmidzi tadi juga, dan kemudian tidak lepas dari ayat yang wabtagu ilaihil wasilah juga, dan kemudian definisi juga dari kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah bahwa definisi atau tawasul itu sendiri adalah takarrub atau talabud du'a minal ghair, kurang lebihnya seperti itu. Ini sudah menjadi payung hukum dari pembahasan kita untuk sebagai dalil-dalil bahwa tawasul itu ada referensinya. Saya kembalikan kepada Ustadz Mamat Rohimat untuk menyampaikan berkaitan dengan tawasul, bagaimana sih hukum tawasul itu, apakah tawasul itu melanggar syariat dan apa dalilnya. Yang mendasari tawasul itu melanggar syariat baik dari Al-Quran dan kemudian hadis, dan kemudian tidak lepas dari pembahasan tawasul itu definisinya apa, bisa disampaikan. Saya persilakan Ustadz Mamat Rohimat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyimak apa yang dijelaskan dan dibaca tadi dari kitab Al-Mausu'ah ya. Jadi secara umum memang yang disampaikan itu sebenarnya saya setujui secara umum ya. Ini komentar dulu bahwa definisi tawasul benar. Dari definisi hanya saja misalnya begini, secara simpulnya gini ya. Nanti kita lihat ada hal yang harus ditajamkannya bagian mana. Jadi secara umum bahwa tawasul itu benar, bahwa definisinya itu saya coba baca pembenarannya dari Quran ya, apa namanya itu Irobul Quran, Sofanum Anil Quran, bahwa tawasul ini al-wasilah az-zulfa bifi'lit ta'ati wa tarkil ma'asi. Jadi secara benar pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itu asalnya begitu. Jadi tawasul itu adalah al-qurba, pendekatan diri kepada Allah. Al-wasilah al-qurbatul lati yanbaghi an yutlaba biha al-fadlu minallahi ta'ala. Jadi qurbah, kedekatan yang pantas dicari keutamaannya dari Allah, dan definisi wasilah juga adalah darajatun fil jannah, derajat di surga. Jadi kalau kita mencari wasilah, artinya di dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtagu, dan carilah oleh kamu ilaihi, kepada Allah itu al-wasilah al-wasilah. Nah, wasilah ini bisa diartikan adalah darajatun fil jannah. Carilah dari Allah itu derajat di surga, satu derajat yang tinggi di surga. Definisi yang lain, wabtagu ilaihil wasilah, carilah dari Allah itu atau kepada Allah itu kedekatan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Itu benar. Itu tawasul juga maksudnya. Wabtagu ilaihil wasilata. Definisi wasilah tadi juga adalah tadi kedekatan dengan jadi kedekatan dengan mengerjakan taat dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi kita carilah kepada Allah kedekatan dengan cara menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ini benar. Nah, sekarang begini.
kalimat wasilah itu satu akar kata dengan tawasul, memang kan begitu. Hanya saja di masyarakat ini terjadi kerancuan penggunaan tawasul itu antara tawasul dengan sin dengan tawasul dengan sod. Sebenarnya ini perlu diluruskan, itu satu sudut. Bahwa di masyarakat ini ternyata ada penggunaan yang keliru dalam penggunaan itu, yang dimaksud tawasul itu dengan sin atau dengan sod. Nah, ini satu sudut. Ini di masyarakat dalam praktek ternyata mereka mengartikan tawasul itu adalah mengirimkan doa, menghadiahkan itu dengan sod, jadi tawasul katanya menyambungkan. Nah, ini satu sudut ya, ini bukan dalam sudut kita harusnya tawasulnya dengan sin kan, ini kita harus benerin dulu. Yang kita maksud adalah tawasul atau dalam bahasa lainnya wasilah dengan sin. Satu. Nah, tawasul itu para ulama ini kalau dibuat kesimpulan tadi benar bahwa tawasul atau mencari wasilah kepada Allah itu dengan beberapa sebab yang disyariatkan. Satu, dengan kan tawasul itu terkait dengan tadi juga adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan itu dicapai dengan doa. Nah, doa itu untuk dikabulkan itu dengan beberapa sebab. Sebab pertama adalah dengan menyebut nama Allah dan sifat Allah. Makanya biasa ini tidak ada yang menyelisihi bahwa ketika kita berdoa, kita memanggil Allah dengan ya Robbi, itu biasa. Atau dengan nama Allah, Allahumma, itu biasa. Atau dengan sifat Allah. Kadang-kadang kita dengan sifat Allah ketika kita misalkan sakit kan kita berdoa a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hada, itu biasa. Jadi ini dimaklumi. Satu. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah, meminta dikabulkan doa kepada Allah dengan amal soleh. Dan ini terjadi di dalam kisah yang masyhur di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di gua itu kan ada orang yang masuk gua terus tiba-tiba tertutup oleh batu. Nah, ini katanya ini kita nggak bisa ini keluar dari ini kecuali kita bertawasul dengan amal soleh. Maka semua orang berdoa kepada Allah dengan amal solehnya, maka bergeser itu batu. Nah, itu salah satu dalilnya. Dan dalil-dalil Al-Quran disebutkan juga tawasul dengan amal soleh. Allah mengajarkan kepada kita dengan doanya lah Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, faghfir lana warhamna, ya kita Rabbana innana amanna faghfir lana. Perhatikan, keinginan permintaannya kan ampunan kepada Allah. Itu doanya diajarkan langsung ya Rabbana, menyebut nama Allah, sifat Allah. Innana amanna, sesungguhnya kami orang beriman. Berarti ini amal soleh. Iman ada, amal soleh. Begitu mengumumkan keimanan, meminta faghfir lana, nah itu ampunan, meminta ampunan, maka ini tawasul dengan kita bertawasul amal soleh. Ini disepakati. Yang ketiga adalah disyariatkan juga bertawasul oleh orang lain yang masih hidup. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita bertawasul dengan orang yang solih, itu dimaklumin juga. Misalkan kita ke orang tua, ibu yang masih hidup, ibu doakan saya, ini dimaklumi. Tidak ada yang berbeda pendapat. Atau berdoa kepada, meminta tawasul kepada Nabi. Maka ukasah itu, ketika riwayatnya ukasah itu, Nabi Muhammad itu mengatakan, umat kami ini 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ukasah angkat tangan, ya Rasulullah, ud'uni ana minhum. Ud'ullaha ana minhum. Berdoalah kepada Allah bahwa saya ini bagian dari yang 70.000. Maka kata Rasulullah, anta minhum. Kamu ukasah bagian dari 70.000. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah untuk ukasah. Maka ukasah dapat keutamaan itu dengan tawasulnya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah saat itu masih hidup. Pertanyaannya sebenarnya adalah di poin yang keempat, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Ini pertanyaannya yang menjadi titik pembahasan di sini. Boleh tidak tawasul meminta kepada orang yang sudah meninggal? Ini masalahnya di sini. Di sisi kami, meminta kepada orang yang sudah meninggal itu adalah kesyirikan.
Jadi kalau gini, jadi begini konteksnya. Kalau kita mengomong kepada orang yang udah meninggal, misalkan yang banyak melakukan tawasul itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berikan saya gini. Nah itu kesyirikan. Itu bukan tawasul Saya potong itu. dulu ya, Itu Ustaz, maaf iya memang ini ini ada bentuk. Nanti saya lanjutin dulu. Ini adalah tawasul yang kesyirikan. Jadi kalau kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dengan kalimat saya hanya bertawasul, itu adalah kesyirikan. Jadi yang harus diperhatikan adalah munadanya. Munadanya siapa? Ini perhatikan dulu. Nah, di dalam Ya. dalam ketentuan, nanti saya lanjutin dulu. Saya potong dulu. Oh iya, boleh. Biar tidak kemana-mana dulu ya. Gini, saya potong dulu. Jadi untuk tawasul Anda sepakat ya dengan apa yang disampaikan ya Hilman, dan kemudian tawasul dengan baginda Nabi itu legal, siap ya? Yang masih hidup. Nabi yang hidup ya. Ya. Terus kemudian tawasul kepada ulama yang masih hidup, Ya, ini sepakat. haram atau syirik atau Enggak. Tidak. Sepakat. Hidup kan? Itu namanya minta didoain, nggak apa-apa. Ya. Ya, Kemudian yang boleh. ketiga, Orang tua ketika boleh. tawasul kepada ulama yang sudah meninggal. Nah, ini masalah di situ. Nah, gini. Oh ya, Tawasul bermasalah kepada orang yang sudah meninggal. Kalau kepada ya orang yang meninggal, apa secara umum orang soleh atau para nabi juga masuk juga? Itu Ya, termasuk sama. hal yang Nah, dilarang. hukumnya begini, masalahnya di sini. Saya kasih ya. Masalahnya di sini, tawasul meminta kepada orang yang sudah meninggal, mau nabi, mau ulama, mau wali, itu hukumnya kesyirikan karena artinya sama dengan meminta kepada selain Allah, kecuali masih hidup. Jadi kalau kita nabinya, kita ada di depan nabi, terus gini. meminta kepada nabi, itu Ya, boleh. gini. Diskusinya kita to the point ya. Berarti yang menjadi persoalan adalah ketika tawasul dengan orang yang meninggal, baik itu nabi, baik itu orang soleh, itu termasuk kesyirikan. Sekarang gini, Ya. karena saya sudah menginformasikan bahwa diskusi ini tidak hanya sekedar ceramah atau narasi atau sekedar omon-omon atau bicara, tapi harus ada referensi. Jadi referensi manakah yang menjadi payung hukum bahwa tawasul kepada orang yang meninggal baik nabi atau orang soleh itu dikatakan syirik? Nanti biar ditanggapi bagaimana dalilnya. Ada dalilnya enggak? Kemana ini orangnya? Browsing ya? Bentar ya, sabar ya. Nah. Ya, tunggu saja. Sebentar, kita baca dulu surah Al-Isra. Berat. Ya, Kita baca silakan. dulu surah Dalilnya mana? Al-Isra. Kita baca dulu surah Al-Isra. Kita pakai dalil. Oke, Al-Isra. Di dalam surah Al-Isra itu Wah, kok dijeda lagi nih? Al-Isra ayat 57, saya baca dulu ya. Ya. Di dalam Al-Isra ayat 57, sebelumnya kita baca dulu ayat nomor 56. Qulid alladzina za'amtum min dunillahi wala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Allah berfirman, kul, ucapkan Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Berarti kepada siapa mengucapkan? Ucapkanlah Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin. Ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Mintalah kalian kepada sesembahan-sesembahan kalian yang kalian sangka selain Allah. Mereka itu
disangka memiliki hak rububiyah. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Langsung jadi. untuk berkata kepada kaum musyrikin Arab, ud'ul ladina za'amtum min dunihi. Berdoalah mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sangka sesembahan-sesembahan itu memiliki hak rububiyah selain Allah, seperti mampu menyembuhkan penyakit, misalkan begitu. Maka dikatakan, kata oleh Allah, fala yamlikuna kashfad-durri ankum wala tahwila. Maka mereka yang kamu sangka memiliki hak rububiyah itu, yang mereka sembah itu, mereka tidak mampu menyingkap kemadorotan dari kalian, tidak pula mampu memindahkan kemadorotan dari kalian. Jadi kalau orang sakit tidak mampu mereka menyembuhkan, tidak pula mampu memindahkan penyakit itu. Nah, ini artinya dinafikan hak rububiyah dari sesembahan kaum musyrikin. Ini artinya ya. Nah bahkan begini oleh Allah, ditegaskan kedudukan mereka, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu inna adaba rabbika kana mahdura. Ulaika, bahkan mereka yang kamu sembah. Jadi yang disembah itu kan bahkan ada yang Nabi Isa kan gitu, yang mereka sembah juga kan ada Nabi Uzair. Bahkan mereka yang kamu sembah dianggap memiliki hak rububiyah itu, bahkan mereka sendiri atau malaikat yang kadang mereka sembah juga, mereka sendiri itu mereka yang kamu sembah, orang yang kaum musyrikin sembah itu bahkan mereka sendiri mencari kepada Allah itu al-wasilah. Tadi al-wasilah apa? Kedudukan atau kedekatan kepada Allah dengan amal soleh atau derajat yang tinggi di surga. Nah, Coba. bahkan ayyuhum aqrabu. Ayat yang kedua dibacakan lagi. Ayat yang kedua dibacakan lagi. Ulaikal ladzina yad'un. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Mereka itu yang mereka ibadahi, yang mereka sembah itu, bahkan mereka itu yang mereka ibadahi itu, karena yang dia ibadahi itu kadang ada malaikat, ada nabi, itu mereka itu mencari dari kepada Allah itu al-wasilah, derajat yang tinggi di surga atau kedekatan, mencari kedekatan kepada Allah, ayyuhum aqrabu wa yarju. Mereka mencari kedekatan, siapa yang di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Nah, sekarang gini juga ya. Kalau di alat ini dia ada konteks begini. Ini hubungan dari wasilah sendiri, ada hubungan tadi dengan syafaat. Nanti ada hubungan syafaat, kan kedudukan di ini di akhirat itu ada syafaat udma ya. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu kan kita diajarkan kepada umatnya oleh Nabi untuk berdoa ketika selepas adzan. Ini tadi di pembahasan di surah Al-Maidah tadi. Ketika saya kita cukup Ustaz Mamat ya, karena dalilnya sudah ada. ini saya belum selesai, saya lanjutin. Ini saya terpotong, saya nggak selesai kayaknya. Untuk enggak, ini saya belum selesai. Kalau sudah lama, lebih dari 10 menit. Mungkin. Oh iya, tapi nanti kepotong nanti nggak kayaknya. Bacakan dalil, kemudian mungkin dijelaskan dalilnya ini, maksudnya ini, biar lebih efisien. Iya, ini saya potong nih. Dan saya lanjutin dulu sebentar, ini saya potong ya kalau gitu. Sekarang ya. Nah, ketika adzan, Nabi itu meminta kepada kita berdoa. Doanya itu, Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah atim Muhammadanil wasilata wal fadilah.
Nah, kita berdoa kepada Allah, jadikan Muhammad itu al-wasilah wal fadilah. Nah, al-wasilah itu adalah kedudukan Nabi Muhammad yang dekat kepada Allah. Dengan dekatnya itu Nabi Muhammad bisa meminta kepada Allah untuk makhluknya, yaitu di syafaatul udma itu. Jadi hubungan wasilah itu ada hubungan dengan syafaat, pemberi syafaat. Nah sekarang begini, tadi hubungan tadi adalah kita boleh meminta untuk mencapai tujuan itu kepada Allah itu dengan perantaraan makhluk sepanjang makhluk masih hidup. Jadi kalau kita meminta kepada Nabi Muhammad boleh. Nah, dan di akhirat itu kita sendiri itu meminta kepada Nabi Muhammad, kan manusia kan bergombol-gombol datang kepada Nabi Muhammad, itu mereka udah pada hidup semua dan berhadapan semua, meminta kepada Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah. Itu boleh karena dianggapnya hukum hidup. Nah, masalah tadi adalah yang nggak boleh adalah meminta kepada orang yang udah mati. Ini masalahnya di situ. Iya. Ya. Saya anggap cukup. Ustadz Mamat, on cam dulu, gimana? Biar diskusinya bagus ini. Mana Ustadz Mamat? Kok hilang lagi? Jangan langsung pergi Bang Muhammad. Mau kita bantu pakai tafsir ini. Aduh. Bang Mamat, mana Bang Mamat? Saya kira ada hadis baru mau dibawa, ternyata itu lagi. Ya benar ya. Mana orangnya ini? Mau cari redaksi lagi, mungkin masih googling itu ya, atau ambil kitab atau bagaimana? Bentar ya, kalau nanti langsung ditanggapi malah dia tidak dengar. Iya, nanti itu tadi gimana? Repot. Ya kan. Jadi kesimpulan yang sangat menarik adalah ketika tawasul dengan orang yang meninggal, ini umum, ini mutlak, orang yang meninggal mutlak ini, baik para nabi, baik orang soleh, ini dihukumi syirik. Dan kemudian ada tambahan yang terakhir itu, bahwa ketika ada tawasul kepada baginda Nabi, itu bukan tawasul katanya, tapi syafaat. Jadi kita gubris tawasul dengan syafaat itu, yai. Tapi dasarnya kok doa ya, doa setelah azan itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sampai, wah jangan, aduh mana Bang Muhammad ini? Waduh. Jangan ini. Berangkat Bang Muhammad ini, kita belum. Saya ini sampai sudah bukakan lisanul Arab ini untuk bantahan yang Allahumma ati Muhammadanil wasilah itu sudah siap ini. Jangan malah kabur, kita sudah siap. Siapkan ini. Aduh. Mulai tadi malam sudah siap, tapi saya tidak melayani, malah kabur. Kok bagaimana kita sudah siap dengan, bahkan saya itu mau tanya itu ya, dia di tafsir apa dia baca di ayat tadi itu, saya sampai buka Tobari dengan ini Ibnu Katsir. Ayolah Bang Muhammad, saya mau sampaikan ini tafsir Ibnu Katsir kantung. Janganlah berangkat dulu. Tunggu aja, mungkin bisa naik. Masih on kok, masih on.